Dalam dunia gelap Golden Triangle, namanya hampir tak terdengar, tapi kekuasaannya menjangkau Thailand, Myanmar, Laos, hingga Indonesia. Dia bukan sekedar kurir. Dia otak perekrutan lebih dari 100 kaki tangan lintas negara. Setelah menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun, wanita yang dikenal sebagai Mami ini akhirnya tersungkur di sebuah hotel mewah di Sihanoukville. Bagaimana operasi besar BNN, Interpol, dan BAIS TNI bisa menjatuhkan mafia yang disebut licin seperti bayangan? Inilah kisah lengkap kejatuhan Dewi Astutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah mampir. Hari ini kita akan membahas salah satu operasi pemberantasan narkoba terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kalian tentang bagaimana kalian melihat kasus ini. Dukungan kalian membuat channel ini terus bertahan dan berkembang. Nama Dewi Astutik mungkin terdengar seperti nama perempuan biasa dari kota kecil di Indonesia. Tidak ada kesan mencolok, tidak ada latar belakang glamor, dan tidak ada jejak digital yang bisa menunjukkan bahwa ia adalah sosok berbahaya. Justru disitulah letak keunikannya. Dewi tumbuh sebagai pribadi yang pendiam, tertutup, dan sangat selektif dalam bergaul. Mereka yang mengenalnya di masa lalu hanya mengingatnya sebagai perempuan sederhana, pekerja keras, dan mudah berbaur. Tak ada satupun yang membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, Dewi akan menjelma menjadi salah satu operator kunci jaringan narkoba internasional terbesar di Asia Tenggara. Kisah perjalanan kriminalnya tidak terjadi dalam sekejap. Awalnya, Dewi hanya mengikuti rekannya yang bekerja sebagai freelance agent untuk tenaga kerja informal ke Thailand. Dari pekerja migran, ia mulai mengenal orang-orang yang memiliki koneksi dengan dunia gelap, pemilik bar, penyedia jasa transportasi ilegal, hingga koordinator kurir lintas negara. Dewi sendiri awalnya tidak ikut terlibat, namun pergaulannya perlahan-lahan membawanya memahami struktur organisasi kriminal di kawasan Thailand dan Laos. Kecerdasannya dalam membaca situasi membuat beberapa orang dalam jaringan itu mulai mempercayainya. Dari sinilah kehidupannya mulai bergeser. Dewi menyadari bahwa uang yang berputar dalam bisnis gelap Golden Triangle sangat besar dan bergerak cepat. Ia melihat bagaimana perekrutan kurir dilakukan, bagaimana barang dipindah dari Myanmar ke Thailand, lalu keluar ke Asia Tenggara, dan bagaimana para operator lapangan menikmati keuntungan luar biasa hanya dengan menghubungkan pihak-pihak tertentu. Kesempatan inilah yang diam-diam mulai ia pelajari. Dewi bukan tipe yang bekerja gegabah. Ia memilih diam, mengamati, memetakan, lalu bergerak perlahan. Pada tahun-tahun berikutnya, Dewi mulai dipercaya sebagai koordinator logistik kecil, mengelola penginapan, transportasi, dan kebutuhan kurir yang baru tiba. Dewi mengatur semua itu dengan rapi, tanpa sekalipun menciptakan masalah. Reputasinya meningkat karena ia bisa bergerak tanpa meninggalkan jejak. Tidak banyak bicara, namun selalu menyelesaikan tugas. Dari sinilah julukan Mami mulai muncul. Kurir-kurir muda, yang sebagian besar baru pertama kali keluar negeri, memandang Dewi sebagai figur yang bisa memberikan rasa aman. Ia menyediakan makanan, tempat tidur, uang saku, dan memastikan mereka tidak berurusan dengan polisi lokal. Perlahan, Dewi menjadi pusat kepercayaan. Ketika salah satu operator besar jaringan Golden Triangle tertangkap pada 2023, kekosongan posisi terjadi di jalur distribusi Thailand, Kamboja, Vietnam. Dewi yang sudah lama mengamati struktur ini justru naik ke atas. Kelihayannya melihat celah membuatnya dipercaya sebagai pengatur rute dan perekrutan kurir secara langsung. Dari sini, operasi rekrutmen ratusan kurir mulai terbentuk. Dewi tidak sekedar merekrut, ia membangun sistem. Kurir yang direkrut tidak saling mengenal. Rute perjalanan dibuat acak. Paspor, tiket, hingga hotel disiapkan melalui berbagai perantara sehingga jejaknya sulit dilacak. Bahkan komunikasi dilakukan dengan kode dan perangkat terpisah.
Yang paling mengejutkan adalah bagaimana ia bisa menyembunyikan aktivitas ini dari pihak berwenang selama bertahun-tahun. Dewi berpindah negara setiap beberapa bulan, terkadang di Bangkok, beberapa saat di Phnom Penh, lalu menghilang di kawasan Mae Sai dekat perbatasan Myanmar. Ia menyamar sebagai pemilik usaha pijat, resepsionis hotel, pekerja restoran, bahkan guru bahasa Indonesia bagi pekerja migran. Identitas yang berubah-ubah itulah yang membuat nama Dewi jarang muncul secara resmi dalam daftar buronan. Hingga akhirnya, penyelundupan 2 ton sabu pada 2025 membuka semua tabir. Ketika BNN menelusuri jalur transaksi yang terkait dengan operasi besar itu, nama Dewi muncul berkali-kali. Tidak sebagai kurir, tidak sebagai pemilik barang, namun sebagai koordinator, sebagai sosok yang mengatur siapa mengantar apa, kemana, dan lewat siapa. Perannya sangat strategis, menghubungkan produsen di Myanmar dengan jalur distribusi Asia Tenggara, memastikan barang aman sampai ke tangan operator Indonesia, serta mengelola jaringan kurir yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Kesuksesan Dewi membangun loyalitas membuatnya terkenal di dunia gelap sebagai Kak Jinda, nama yang sering ia gunakan di Kamboja dan Thailand. Dengan identitas inilah, ia bergerak dari satu negara ke negara lain, memanfaatkan lemahnya sistem keimigrasian di perbatasan darat. Dewi sering muncul di kota-kota pelabuhan seperti Sihanoukville, tempat para mafia asing, operator kasino, dan kelompok kriminal sering bertemu. Dengan koneksi tersebut, Dewi bisa mengatur pengiriman barang dalam jumlah besar tanpa meninggalkan banyak bukti. Satu hal yang membuatnya sangat sulit ditangkap adalah kemampuannya menyembunyikan ponsel, memutus komunikasi selama berminggu-minggu, serta tidak pernah menampakkan pola hidup yang mencurigakan. Tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil mahal, tidak ada pamer kekayaan. Dewi hidup sederhana, berpakaian biasa, dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Justru itulah yang membuatnya lolos dari pantauan selama bertahun-tahun hingga akhirnya intelijen Indonesia memecahkan pola pergerakannya di akhir 2025, membuka babak baru dalam perburuan kriminal internasional ini. Golden Triangle, segitiga emas antara Myanmar, Thailand, dan Laos, bukanlah sekadar kawasan geografis. Ia adalah dunia tersendiri. Sebuah wilayah yang hidup di luar kendali hukum, penuh konflik bersenjata, jalur perdagangan ilegal, dan menjadi tempat lahirnya jutaan kilogram narkoba sintetis yang menyebar ke seluruh Asia. Di balik kabut gunung-gunungnya yang tampak tenang, terdapat industri gelap bernilai miliaran dolar dikelola oleh para komandan bersenjata, kartel internasional, kelompok etnis bersenjata, dan jaringan kriminal transnasional. Dan di dalam pusaran kekacauan itu, Dewi Astutik menemukan panggung yang kelak mengantarkannya menjadi sosok berpengaruh. Golden Triangle sudah lama disebut sebagai salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia. Dahulu, wilayah ini dikenal sebagai surga opium. Namun, sejak 2015, peta berubah. Pabrik-pabrik gelap di Myanmar, terutama di kawasan Shan State, mulai memproduksi sabu kristal dalam jumlah fantastis. Alasannya sederhana, sabu jauh lebih menguntungkan, mudah diproduksi, dan bisa dikirim dalam volume besar tanpa teknologi rumit. Konflik internal Myanmar membuat pemerintah pusat tak punya kendali penuh. Kelompok bersenjata, baik yang pro maupun anti-rejim, membiarkan bisnis narkoba mengalir demi pendanaan perang mereka. Produksi sabu rata-rata meningkat setiap tahun. Kontainer besar diangkut melalui Sungai Mekong. Truk-truk kecil melewati perbatasan darat yang minim pengawasan, sementara kurir manusia menyusup lewat jalur hutan. Bahkan, banyak jalur khusus yang hanya diketahui pemain lama. Disinilah letak kekuatan Golden Triangle. Bukan hanya produksi besar-besaran, tetapi jaringan distribusi yang sangat licin dan saling melindungi. Dewi masuk ke sistem ini bukan sebagai produsen atau bandar besar. Ia bukan pemilik pabrik dan tidak pernah terlibat dalam pembuatan sabu. Namun, ia memiliki kemampuan yang jauh lebih berbahaya, menjadi penghubung yang memahami cara kerja jaringan lintas negara. Ia tahu bagaimana barang bergerak dari laboratorium di Myanmar menuju para kontroler di Thailand Utara, lalu ke operator logistik di Laos atau Kamboja, sebelum akhirnya dikirim ke berbagai negara tujuan,
termasuk Indonesia. Kawasan Golden Triangle terkenal sulit dijangkau aparat. Banyak kota kecil berfungsi sebagai buffer zone bagi kartel. Tachi Lake, Mesai, Chiang Rai, Bokeo, dan beberapa desa perbatasan yang tidak tercatat dalam peta resmi. Di kota-kota seperti ini, keamanan lebih banyak dikendalikan oleh jaringan lokal daripada pemerintah. Jika seseorang masuk dengan identitas palsu atau tanpa catatan keimigrasian, peluang untuk terlacak sangat kecil. Dewi memanfaatkan ini dengan sempurna. Di satu sisi ia tampak seperti orang biasa yang tinggal di penginapan murah, bekerja di restoran sederhana, atau berpindah profesi seolah tak punya rencana hidup yang pasti. Tapi di balik semua itu, ia bergerak di antara para operator dunia gelap. Setiap pertemuan kecil di kafe pinggir jalan bisa menjadi pertemuan strategis. Setiap perjalanan dari satu kota perbatasan ke kota lainnya bisa berarti perpindahan jalur barang bernilai miliaran rupiah. Golden Triangle adalah tempat di mana uang bisa membeli keheningan. Di wilayah konflik Myanmar, banyak aparat lokal yang lebih memilih menerima bayaran daripada menghadapi resiko berhadapan dengan kelompok bersenjata. Hal ini membuat rantai distribusi sabu berjalan hampir tanpa hambatan. Barang-barang yang diproduksi dalam jumlah ton bisa keluar tanpa banyak resiko, selama rutenya tepat dan ongkos keamanannya dibayar. Dewi mempelajari hal-hal ini dari para bandit lokal, operator bar, kurir senior, dan manajer logistik. Kemampuannya menyerap informasi dengan cepat membuatnya mampu mengambil keputusan strategis meski tidak memegang kekuasaan besar. Dewi tidak memaksa, ia menunggu kesempatan. Hingga akhirnya ia menjadi figur yang tidak bisa digantikan dalam hal mengatur clean route, jalur perjalanan kurir yang terlihat legal meski sebenarnya membawa misi gelap. Selain rutenya, Dewi juga memahami ritme, kapan aparat Thailand sedang melakukan razia besar, kapan jalur Laos aman, kapan rute sungai lebih efektif daripada bus, dan kota mana yang sedang diawasi Interpol. Pengetahuannya tentang pola keamanan inilah yang membuat sindikat mempercayainya lebih dari operator lain. Kawasan pelabuhan seperti Sihanoukville di Kamboja menjadi titik persinggahan favorit Dewi. Kota itu dipenuhi kasino, pekerja asing, kapal masuk luar tanpa pengawasan ketat, serta keberadaan kelompok kriminal dari berbagai negara. Di sanalah Dewi bisa melakukan transaksi, menyembunyikan kurir, dan mengatur perpindahan tanpa menarik perhatian. Di mata orang awam, ia hanya seorang perempuan asing yang bekerja di lingkungan pariwisata. Tapi bagi mereka yang ada dalam jaringan, Dewi adalah pusat koordinasi. Golden Triangle tidak pernah tidur. Produksi terus berjalan, pengiriman tidak berhenti, dan jaringan baru terus bermunculan. Dalam kondisi seperti itu, sosok seperti Dewi sangat dibutuhkan. Seseorang yang bisa bergerak cepat, fleksibel, tidak menonjol, dan tidak ambisius untuk menjadi raja. Ia mengendalikan banyak hal tanpa harus terlihat berkuasa. Itulah mengapa ia bertahan lama di dunia gelap ini. Dan itulah pula yang membuatnya menjadi target bernilai tinggi bagi BNN dan intelijen Indonesia. Jaringan yang dibangun Dewi Astutik tidak hanya mengandalkan produksi dan jalur distribusi. Kekuatan utamanya justru terletak pada kemampuan dia menciptakan sistem perekrutan kurir internasional. Sebuah jaringan manusia yang bekerja tanpa saling mengenal, bergerak diam-diam, dan tersebar di berbagai negara Asia Tenggara. Lebih dari 100 orang telah direkrut lewat skema yang Dewi rancang sendiri. Dan setiap langkahnya begitu tertata sehingga hampir mustahil dilacak dari luar. Metode rekrutmen Dewi tidak dilakukan melalui media sosial atau pengumuman terbuka. Ia menggunakan pendekatan personal, memanfaatkan kerentanan orang-orang yang ditemui selama ia tinggal berpindah-pindah di Thailand, Kamboja, dan Laos. Target utamanya adalah mereka yang putus asa mencari uang cepat, pekerja migran ilegal, wanita muda tanpa pekerjaan tetap, laki-laki yang terjebak utang, hingga mahasiswa asing yang sedang berada di Asia Tenggara. Sebagian direkrut melalui iming-iming pekerjaan membawa barang impor, membantu turis, atau logistik lintas kota. Dewi sangat mahir dalam membaca karakter. Ia akan mengajak bicara dahulu, menggali latar belakang, dan mencari tahu seberapa jauh seseorang bisa didorong. Tidak semua orang langsung dipercayainya. Dewi biasanya mulai dari hal kecil, misalnya meminta seseorang mengantarkan paket ke hotel lain, membelikan kartu SIM, atau mengantar penumpang ke terminal. Orang-orang yang bekerja cepat, tidak banyak bertanya dan kembali tanpa masalah, akan ia tandai sebagai kandidat kurir. Setelah seseorang dianggap cocok, Dewi mengubah pendekatannya.
Ia akan bersikap seperti ibu pelindung, seorang yang memberi rasa aman dan perhatian. Kurir dipanggil Nak, diberi makan, disediakan tempat tinggal, bahkan diberikan uang muka. Inilah mengapa banyak kurir kemudian memanggilnya Mami. Dewi tidak hanya membayar, tetapi juga membangun kepercayaan, sebuah strategi yang sangat efektif untuk membuat kurir loyal sekaligus patuh. Begitu kurir siap diberangkatkan, Dewi mengatur segala sesuatunya: paspor, tiket pesawat, hotel, rute darat, hingga cerita penyamaran. Semua pembiayaan berasal dari jaringan di belakangnya. Dewi hanya menjadi eksekutor lapangan yang memastikan perjalanan berlangsung mulus. Kurir selalu diberangkatkan dalam kelompok kecil yang tidak saling mengenal. Jika satu ditangkap, lainnya tidak akan pernah tahu siapa mereka. Rute perjalanan biasanya rumit, seolah-olah dibuat untuk membingungkan. Seorang kurir mungkin berangkat dari Bangkok menuju Phnom Penh, kemudian diterbangkan ke Kuala Lumpur, lalu ke Bali. Kurir lain bisa berangkat dari Laos, masuk ke Thailand lewat jalur darat, menginap di Chiang Rai, lalu bergerak ke Vietnam. Setiap perpindahan dilakukan untuk memutus jejak. Dewi sengaja membuat jalur memutar agar sulit dilacak oleh otoritas manapun. Peran Dewi semakin penting ketika ia mulai mengelola kurir lapis kedua, yaitu orang-orang yang mengawasi pergerakan kurir utama. Mereka bertugas memantau posisi, memastikan kurir tidak panik, dan memberi instruksi terakhir. Namun, mereka pun tidak mengenal Dewi secara penuh. Komunikasi dilakukan melalui nomor sekali pakai dan pesan berkode, seperti cuaca cerah, jalur merah, atau kunjungan ditunda. Bagi orang luar, ini terlihat seperti percakapan biasa, namun bagi jaringan, itu adalah instruksi kritis. Dalam beberapa kasus, Dewi bahkan mengatur pelatihan singkat, bukan pelatihan formal, melainkan sekedar arahan tentang bagaimana menghadapi imigrasi, apa yang harus dijawab jika diperiksa, bagaimana bersikap tenang, dan cara menyembunyikan paket. Yang menarik, sebagian kurir sebenarnya tidak tahu bahwa mereka membawa narkoba. Mereka percaya sedang membawa dokumen impor, obat herbal, atau barang kiriman. Dewi selalu mengganti istilah dengan kata-kata halus seperti barang khusus, oleh-oleh, atau paket aman. Keberhasilan sistem ini membuat jaringan Dewi sulit disentuh selama beberapa tahun. Lebih dari 100 kurir telah berpindah negara, mengirimkan paket bernilai miliaran rupiah, dan sebagian berhasil melewati pintu-pintu imigrasi tanpa masalah. Bahkan ketika ada kurir yang tertangkap, mereka tidak dapat menjelaskan siapa pemimpinnya. Nama Dewi hampir tidak pernah muncul. Ia selalu berada 1 atau 2 lapis di belakang operasi. Jika seseorang tertangkap, Dewi sudah menghilang dari lokasi berhari-hari sebelumnya. BNN mulai mencurigai pola perekrutan Dewi ketika beberapa kasus penyelundupan memiliki ciri operasional yang sama, rute perjalanan yang aneh, kurir dengan kisah yang hampir mirip, dan penggunaan hotel-hotel tertentu di Bangkok, Phnom Penh, serta Chiang Rai. Namun meski pola mulai terlihat, menemukan siapa otak perekrutan tersebut bukan hal mudah. Dewi seperti bayangan, sosok yang selalu ada dalam operasi, tetapi tidak pernah meninggalkan bukti. Pada 2024, satu kurir yang ditangkap di Bali akhirnya memberi petunjuk pertama. Seorang perempuan bernama Kak Jinda yang memberikan tiket dan mengatur perjalanannya. Informasi itu diperkuat oleh kesaksian kurir lain di Malaysia yang menyebut sosok Mami. Nama itu tidak spesifik, tapi cukup untuk memicu BNN menghubungi rekan-rekan intelijen di Thailand dan Kamboja. Dari sinilah perburuan terhadap Dewi perlahan dimulai. Sistem perekrutan yang ia bangun begitu rapih sehingga awalnya BNN menduga ada lebih dari 1 orang yang mengoperasikannya. Namun ketika jejak digital, transaksi, dan pola komunikasi dibandingkan, semuanya mengarah pada satu nama, Dewi Astutik. Inilah titik awal investigasi mendalam yang kelak mengantar BNN,
Interpol, BAIS TNI, dan Kepolisian Kamboja pada operasi gabungan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Operasi penyelundupan 2 ton sabu pada tahun 2025 menjadi puncak sekaligus titik balik dalam karir kriminal Dewi Astutik. Jumlah sebesar itu bukan sekadar pengiriman besar. Itu adalah operasi raksasa yang hanya bisa dilakukan oleh jaringan internasional yang terstruktur sangat rapi. 2 ton sabu berarti nilai pasar yang mencapai triliunan rupiah dan jika lolos akan memasok pasar gelap Indonesia selama berbulan-bulan. BNN menyebutnya sebagai salah satu penyelundupan narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagi Dewi, operasi ini adalah ujian besar, sekaligus bukti bahwa dirinya tidak lagi sekadar operator kurir, tetapi bagian dari inti strategi Golden Triangle. Produksi sabu di Myanmar pada tahun itu meningkat drastis, didorong oleh kelompok kriminal yang memanfaatkan kekacauan politik pasca kudeta. Laboratorium-laboratorium gelap di Shan State menghasilkan sabu dalam jumlah yang jauh melebihi kapasitas distribusi biasa. Kartel butuh jalur baru, jalur aman, dan jalur yang tidak terdeteksi. Disinilah nama Dewi kembali muncul sebagai pengatur lapangan yang dapat dipercaya. Proses penyelundupan 2 ton sabu tidak terjadi dalam satu pengiriman. Jumlah besar itu dibagi ke dalam beberapa rute, beberapa jenis kendaraan, dan beberapa negara transit. Sebagian besar barang dikemas dalam bentuk paket teh Tiongkok, metode klasik yang masih digunakan karena aman dan mudah disamarkan. Barang keluar dari Myanmar menuju Thailand melalui jalur darat yang dijaga kelompok bersenjata. Setelah itu, paket dipecah lagi dan dibawa menuju Laos dan Kamboja menggunakan kendaraan kargo kecil yang tidak menarik perhatian. Dewi tidak pernah menyentuh barang itu secara langsung, namun ia mengatur pergerakan manusia yang mengawal barang. Ia memastikan tidak ada kurir yang melintasi 2 rute berurutan. Setiap orang hanya mengangani satu titik perpindahan lalu kembali menghilang. Dewi mengatur zona aman, jam perjalanan, hingga hotel-hotel kecil untuk tempat transit. Namun operasi raksasa seperti ini membuat banyak pihak harus terlibat, mulai dari penyedia kendaraan, pemodal, penghubung lokal, hingga oknum aparat di beberapa wilayah. Dewi berada di tengah-tengah semua itu, memastikan semuanya berjalan seperti mesin yang terkoordinasi. Masalah muncul ketika salah satu kurir tingkat kedua membuat kesalahan kecil. Ia tertangkap dalam pemeriksaan rutin, dan meski tidak membawa barang, telepon sekali pakainya ditemukan dalam keadaan aktif. Dari sinilah, BNN mulai mencurigai bahwa ada operasi besar yang sedang berlangsung. Mereka tidak tahu siapa pelakunya, tetapi beberapa pesan berkode yang ditemukan pada ponsel itu memberi gambaran bahwa jumlah barang yang dipindahkan sangat besar. Intelijen Indonesia langsung meningkatkan pemantauan. BAIS TNI mengaktifkan jalur kerjasama dengan mitra intelijen Thailand dan Kamboja. Semua data perjalanan mencurigakan, pergerakan orang, dan catatan hotel mulai dianalisis. Polanya sama. Kota-kota yang biasa dipakai Dewi mulai menunjukkan aktivitas tinggi. Nama-nama lama yang pernah terhubung dengan Dewi juga mulai muncul kembali dalam surveillance. Inilah yang membuat fokus penyelidikan kembali mengarah kepadanya. Meski saat itu Dewi masih belum terlihat secara fisik. Sementara itu, barang bergerak terus. Sebagian besar berhasil melewati Thailand. Sebagian lagi masuk ke Kamboja melalui jalur Phnom Penh dan Sihanoukville. Pada titik inilah, Dewi dipercaya penuh oleh jaringan. Ia harus memastikan pergerakan terakhir menuju jalur laut aman. Kapal kecil bertugas mengangkut barang menuju titik pertemuan sebelum menuju Indonesia. Semua berjalan lancar, hampir sempurna, hingga pihak intelijen berhasil menghubungkan beberapa bukti digital yang mengarah pada lokasi kurir kunci yang digunakan Dewi. Pada akhir Mei 2025, BNN melakukan penyergapan besar di salah satu lokasi penyimpanan sementara di Indonesia. Dari tempat itu, ditemukan 2 ton sabu dalam bentuk paket yang identik dengan barang-barang dari Golden Triangle. Penemuan ini menjadi berita nasional dan mengguncang banyak pihak. Namun ini baru permulaan. Penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa Dewi adalah salah satu otak di balik distribusi, meski tidak berperan sebagai pemilik barang.
Identitas Dewi akhirnya mulai terang. Sejumlah saksi memberikan deskripsi yang sama. Seorang perempuan Indonesia yang dikenal dengan nama Mami atau Kak Jinda, sering bergerak di Thailand dan Kamboja. Namun sebelum aparat sempat menyergapnya, Dewi sudah menghilang. Ia mempercepat perpindahan ke negara lain, memutus semua kontak, dan kembali berbaur dalam kehidupan baru. Dewi tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama, dan kali ini ia bergerak jauh lebih cepat dari biasanya. Meski demikian, kesalahan kecil terjadi. Dewi melakukan transaksi melalui pihak ketiga yang ternyata sudah diawasi. Rekaman CCTV, data perjalanan, dan analisis pola transaksi, semuanya kembali mengarah pada satu titik. Dewi, kemungkinan besar, berada di Sihanouk Vale, kota pelabuhan penuh kasino yang menjadi surga bagi para pelaku kejahatan internasional. Operasi 2 ton sabu inilah yang akhirnya menjadikan Dewi sebagai target internasional yang harus ditangkap. Interpol mengeluarkan Red Notice, BNN meningkatkan status pencarian, dan BAIS TNI mulai mengerahkan analisis intelijen untuk melacaknya secara sistematis. Dewi masuk ke daftar prioritas, bukan karena ia yang menghasilkan sabu, melainkan karena ia adalah penghubung vital yang memahami jalur pergerakan barang paling sensitif dalam jaringan Golden Triangle. Kejatuhan Dewi memang belum terjadi saat itu, namun operasi besar ini menjadi awal dari perburuan intensif yang berlangsung beberapa bulan kemudian, hingga akhirnya, pada 1 Desember 2025, operasi gabungan di Sihanouk Vale menutup seluruh perjalanan kriminalnya. Aroma asin laut Sihanouk Vale menyambut fajar pertama di hari operasi besar itu. Kota pelabuhan yang biasanya hidup oleh deretan kasino, hotel mewah, dan pekerja migran terlihat jauh lebih tenang pagi itu. Namun ketenangan tersebut hanya terjadi di permukaan. Di balik dinding-dinding hotel bergaya modern tempat operasi berlangsung, puluhan aparat dari berbagai negara sedang menahan napas. Mereka tahu, dalam beberapa jam ke depan, semua hasil intelijen yang dikumpulkan sejak 2 tahun terakhir akan bermuara pada satu titik, penangkapan Dewi. Sejak malam sebelumnya, tim gabungan BNN, BAIS TNI, Kepolisian Kamboja, dan Interpol telah menyebar di sekitar area hotel. Ada yang menyamar sebagai tamu, ada yang bertugas di lobi, dan sebagian lagi mengamati dari gedung sebelah menggunakan kamera jarak jauh. Di ruang kendali yang ditempati aparat Kamboja, suara-suara komunikasi berjalan cepat dalam 2 bahasa sekaligus, Khmer dan Indonesia. Setiap informasi dicocokkan, setiap gerakan Dewi dipantau, setiap pintu yang mengarah ke kamar target dihitung dengan cermat. Dewi sendiri tampak tenang, terlalu tenang bahkan. Berdasarkan rekaman CCTV, ia hanya duduk di balkon kamar lantai 6 sambil menyalakan rokok, memandangi laut yang mulai diliputi warna jingga. Tidak ada tanda bahwa ia sadar sedang diawasi. Namun, pengalaman bertahun-tahun di dunia kriminal mengajarinya satu hal: ancaman bisa muncul kapan saja, dan musuh terbesar adalah kelengahan sesaat. Itulah sebabnya Dewi tidak pernah menginap di hotel yang sama lebih dari 4 hari. Tapi kali ini berbeda. Ia sudah berada di tempat itu hampir seminggu penuh, dan bagi tim intelijen, itu pertanda ia sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Pada pukul 7.15 WIB, seorang pria Vietnam muda masuk ke lobi hotel dan memberi kode kepada resepsionis. Gerakannya singkat, tetapi cukup untuk memicu perhatian tim penyamaran BNN yang berjaga di lantai dasar. Berdasarkan hasil intelijen, pria tersebut adalah kurir tingkat menengah dari jaringan Golden Triangle. Ia diketahui membawa dokumen transaksi dan sandi komunikasi yang kerap digunakan Dewi untuk mengatur jalur penyelundupan. Jika pria ini berhasil naik ke kamar, pertemuan itu akan menjadi bukti kuat untuk menjerat Dewi sebagai aktor intelektual. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukannya menuju lift, pria tersebut justru berjalan menuju tangga darurat. Ini memicu alarm intelijen. Pola seperti ini bisa berarti 2 hal. Ia ingin menghindari CCTV hotel, atau ia sadar sedang diikuti. Tim segera mengirimkan 2 personel untuk membuntutinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap langkah menuju lantai 6 serasa seperti menghitung waktu sebelum bom meledak. Di saat yang sama, Dewi menerima telepon. Suara lawan bicara tidak jelas,
Namun nada percakapan terdengar tegang. Dewi berdiri dari kursi balkon, memadamkan rokok dan mulai memasukkan barang-barangnya ke koper kecil berwarna perak. Ia bergerak cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang hanya akan bertemu rekan bisnis biasa. Dari analisis audio, tampak jelas, Dewi baru saja mendapat peringatan, bukan dari aparat, melainkan dari jaringan kartel Myanmar yang mendeteksi pergerakan lawan di wilayah Kamboja. Jika ia berhasil keluar kamar sebelum tim gabungan tiba, seluruh operasi bisa runtuh. Pukul 7.28, Dewi membuka pintu kamar. Satu tangannya menarik koper, namun tangannya yang lain menggenggam paspor dan ponsel dengan erat. Matanya menyapu cepat seluruh lorong. Tidak ada seorang pun. Ia mulai berjalan menuju lift. Tetapi, pada saat bersamaan, pria Vietnam yang tadi naik lewat tangga darurat muncul dari arah yang berlawanan. Sekejap mata, keduanya saling menatap dan ekspresi Dewi berubah. Tidak lagi tenang, tidak lagi tersenyum, ada rasa curiga yang tumbuh di matanya. Inilah momen yang ditunggu tim gabungan. Dalam kurang dari 3 detik, 5 anggota unit taktis bergerak dari 3 arah berbeda. 2 dari ujung lorong, 1 dari tangga darurat, 2 lainnya dari lift yang sebelumnya telah diamankan. Dewi kaget, koper terlepas dari tangannya dan ia mundur beberapa langkah sebelum terdengar teriakan komando keras dalam bahasa Inggris dan Khmer. Don't move. Bench up. Sampaikan identitas. Tangan ke atas. Namun, Dewi bukan orang yang mudah menyerah. Ia mencoba berbalik dan berlari menuju tangga darurat. Gerakannya lincah, seperti seseorang yang sudah berulang kali berlatih menghadapi situasi serupa. Tapi baru 2 langkah, seorang anggota BAIS menutup jalur kaburnya. Dalam hitungan detik berikutnya, Dewi terpojok. Dewi Astutik, Anda ditangkap. Kata-kata itu menggema di lorur hotel, mengakhiri pelarian yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Dewi sempat mencoba meraih sesuatu dari dalam sakunya, kemungkinan besar ponsel atau pemicu sinyal darurat. Tetapi, tangan tim taktis lebih cepat. Dengan cekatan, mereka menahan kedua tangannya dan memborgolnya di tempat. Pria Vietnam yang bersamanya juga langsung dibekuk tanpa perlawanan berarti. Dalam perjalanan menuju kendaraan taktis, Dewi tetap diam. Tatapannya lurus ke depan, dingin, tanpa rasa takut. Seakan ia tahu bahwa permainan ini belum berakhir. Namun pada kenyataannya, permainan terbesar dalam hidupnya justru selesai pagi itu. Sihanouk Villei menjadi saksi bagaimana seorang perempuan yang pernah mengguncangkan beberapa negara akhirnya takluk oleh koordinasi, kesabaran, dan ketelitian intelijen internasional. Penangkapan itu bukan hanya kemenangan BNN, tetapi juga simbol bahwa jaringan Golden Triangle tidak lagi bisa bergerak sesukanya, setidaknya untuk sementara. Setelah penangkapan Dewi Astutik di Sihanouk Villei, pekerjaan tim gabungan belum selesai. Justru bagi BNN, Interpol, dan aparat di 3 negara Asia Tenggara lainnya, inilah awal dari fase paling rumit. Mengungkap peran sebenarnya Dewi dalam struktur organisasi Golden Triangle. Selama bertahun-tahun, aparat hanya bisa menebak-nebak seberapa besar pengaruhnya. Namun kini, dengan Dewi berada dalam tahanan dan seluruh perangkat elektroniknya berhasil diamankan, gambaran utuh perlahan mulai terbentuk. Hari pertama pemeriksaan berjalan tanpa hasil. Dewi tetap diam dan hanya memberikan jawaban singkat. Saya tidak tahu apa-apa. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah siap menghadapi apapun. Namun penyidik tahu, perempuan itu bukan tipe yang mudah goyah. Mereka memutar rekaman komunikasi, menunjukkan transaksi keuangan, dan memaparkan keterangan para kurir yang telah tertangkap. Tetap saja, tidak ada perubahan. Namun, bukan Dewi yang menjadi fokus utama hari itu, melainkan telepon satelit kecil yang ditemukan di dalam koper peraknya. Perangkat itu menggunakan sistem enkripsi yang sangat kuat, biasa dipakai kartel bersenjata di Myanmar. Ketika ahli digital forensik berhasil menembus salah satu lapisan enkripsinya, mereka menemukan puluhan catatan digital terenkripsi yang berisi kode transaksi, nama samaran para kurir, serta jalur pengiriman dari Shan State hingga ke Malaysia dan Indonesia. Beberapa catatan bahkan mencantumkan jadwal produksi dari salah satu laboratorium besar di perbatasan Myanmar-Laos. Dari dokumen itu, satu fakta besar akhirnya muncul.
Dewi bukan sekadar perekrut kurir atau penghubung antar negara. Ia adalah koordinator distribusi regional, perantara antara produsen narkoba di Myanmar dan para operator lapangan di Asia Tenggara. Dialah yang mengatur penyaluran barang dari gudang-gudang tersembunyi di hutan ke jalur darat Laos, lalu ke pelabuhan Thailand atau Vietnam, sebelum akhirnya dibawa masuk ke pasar Indonesia. Setiap keberhasilan kelolosan barang bernilai ratusan miliar rupiah dan Dewi menerima persentase dari setiap transaksi besar. Inilah alasan mengapa ia begitu sulit ditangkap. Ia bekerja untuk beberapa fraksi kartel sekaligus, tetapi tidak terikat pada satu kelompok saja. Dewi diperlakukan seperti konsultan kriminal, orang yang bisa dihubungi berbagai bos kartel untuk memastikan alur distribusi berjalan mulus. Ia menguasai 3 bahasa, mengenal ritme penegakan hukum di beberapa negara, dan lebih penting lagi, ia memahami kelemahan aparat di negara-negara transit. Penyidik menemukan catatan perjalanan Dewi yang menunjukkan ia pernah tinggal di Tachi Lake, sebuah kota kecil di Myanmar yang dikenal sebagai pintu masuk utama Golden Triangle. Di kota itu, ia menghadiri pertemuan dengan anggota milisi bersenjata yang menguasai laboratorium sabu. Catatan tersebut mencantumkan kode 2000K Project yang setelah dikonfirmasi dengan data BNN merujuk pada penyelundupan 2 ton sabu ke Indonesia pada awal 2025. Kasus besar yang sempat mengguncang publik. Saat bukti-bukti ini dibawa ke ruangan interogasi, wajah Dewi untuk pertama kalinya kehilangan ketenangannya. Ia tidak lagi duduk bersandar santai, tetapi sedikit condong ke depan. Matanya menyipit tajam. Ia memahami bahwa semua jalur pelariannya sudah tertutup. Namun, meski begitu, ia tetap tidak mau bekerja sama. "Kalian tidak akan bisa memutus rantainya," katanya dengan suara rendah. "Tangkap saya, tapi jalannya tetap ada." Ucapan itu justru memicu penyidik menggali lebih dalam. Dari perangkat digital lainnya, ditemukan juga daftar pembayaran kepada lebih dari 100 orang, mulai dari pengemudi, makelar dokumen palsu, hingga oknum petugas perbatasan. Jaringan Dewi bukan hanya luas, tetapi juga rapi. Sebuah jaringan dengan struktur yang dibuat agar tetap berjalan meski satu simpul dihilangkan. Tetapi ada satu simpul yang sangat penting, sistem perekrutan kurir internasional. Dokumen digital memperlihatkan bahwa Dewi memiliki jaringan perekrut yang disebarkan di berbagai negara, termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Uni Arab Emirat. Merekalah yang mencari calon kurir dengan iming-iming pekerjaan luar negeri. Lebih dari 2 tahun, sistem ini berhasil mengirimkan ratusan orang untuk menjadi pengangkut barang haram tanpa mereka sadari. Beberapa hanya membawa tas kecil, beberapa lainnya membawa koper yang diisi paket vakum sabu yang disembunyikan secara profesional. Semua jalur itu diatur langsung oleh Dewi. Keterangan dari kurir yang tertangkap sebelumnya semakin menegaskan peran Dewi. Mereka menyebut bahwa Mami selalu muncul setiap kali ada masalah besar. Ia tahu cara mengelabui pemeriksaan bandara, tahu kapan jalur harus ditutup sementara, dan tahu kapan harus mengirim kurir baru untuk menghindari pola pelacakan. Dalam laporan akhir operasi gabungan, Dewi dicatat sebagai salah satu operator perempuan paling berpengaruh di Golden Triangle dalam 2 tahun terakhir. Penangkapannya diperkirakan memutus aliran narkoba bernilai triliunan rupiah yang selama ini mengalir ke pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Namun laporan itu juga menyebut bahwa jaringan uang dan kurir yang ia bangun masih aktif dan aparat harus bergerak cepat sebelum kartel mencari pengganti yang baru. Pada hari ketika Dewi dipindahkan dari Kamboja ke Indonesia melalui proses ekstradisi, Bandar Udara Pocentong dijaga sangat ketat. Tangan Dewi diborgol, tetapi kepalanya tetap tegak. Tidak ada penyesalan dalam sorot matanya. Yang ada hanyalah perhitungan. Seolah ia sedang menyusun langkah berikutnya, meski tembok besi menunggunya di depan.
Saat pesawat lepas landas, seorang perwira BNN berkata lirih pada rekannya, "Ini bukan akhir, tapi hari ini kita berhasil memutus salah satu mata rantai terkuat Golden Triangle." Di luar jendela pesawat, langit Phnom Penh perlahan memudar. Tapi bagi aparat, inilah awal babak baru. Mereka sudah menemukan satu simpul besar dalam jaringan itu, dan kini mereka tahu di mana harus menggali lebih dalam. Penangkapan Dewi Astuti bukan sekedar berita kriminal. Ini adalah bukti bahwa jaringan narkoba bekerja secara global dan terstruktur. Operasi ini membuka mata tentang betapa rumit dan masifnya peredaran sabu di Asia. Semoga langkah ini menjadi titik awal pemberantasan lebih besar lagi. Jika kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe, klik like, dan tinggalkan komentar. Apakah operasi ini menurut kalian sudah cukup memukul jaringan Golden Triangle? Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.